teman-teman semua, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan seorang guru atau mahasiswa yang akan membuat sebuah judul penelitian tindakan kelas. Langkah pertama adalah temukan masalah dalam pembelajaran, yakni bagaimana guru bisa menyimpulkan bahwa saat pembelajaran itu ada masalah yang bisa menjadi bahan dicari tahu penyelesaiannya. Apa itu yang dimaksud? Masalah dalam pembelajaran adalah adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang ditemukan dalam pembelajaran. Pada prinsipnya, setiap guru ingin sekali tujuan pembelajarannya tercapai dan berpikir bahwa apa yang dilakukan semuanya sesuai. Siswanya serius, pembelajarannya bisa tersampaikan dengan baik. Namun kadang pada perjalanannya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Artinya adanya kesenjangan apa yang seharusnya dengan apa yang ditemukan dalam pembelajaran. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, saya akan sampaikan beberapa contoh yang bisa menjadi langkah pertama saat menemukan masalah dalam pembelajaran. Contoh 1. Seharusnya siswa itu belajar serius saat di kelas dan mengikuti semua rangkaian pembelajaran dengan fokus. Ini pada prinsipnya semua guru ingin seperti ini dan memang seharusnya karena siswa di kelas untuk belajar. Namun ketika proses itu berlangsung, realitasnya siswa tidak semua siswa memperhatikan. Bahkan ketika belajar matematik, siswa tidak fokus dan beberapa persen tidak memperhatikan pelajaran yang disampaikan. Nah, ini berarti realitasnya tidak sama dengan yang memang diharapkan sebelumnya. Maka disitulah kita bisa menemukan masalah, kita nyatakan masalahnya. Siswa kurang termotivasi belajar matematik karena tadi tidak fokus, tidak konsentrasi. Andaikan kita sudah menemukan masalahnya, siswa kurang termotivasi belajar matematik, maka kita bisa meneruskan kepada langkah yang kedua. Apa itu langkah yang kedua, teman-teman semua? Nyatakan masalah yang ditemukan untuk diperbaiki. Artinya kita sampaikan, nyatakan masalah itu perlu ada perbaikan dan peningkatan. Maka kita akan memunculkan pernyataan masalah yang diperbaiki. Dari temuan masalah siswa kurang termotivasi belajar matematik menjadi meningkatkan motivasi belajar matematika. Jadi langkah kedua adalah membuat pernyataan atau menyatakan masalah yang ditemukan untuk diperbaiki. Bagaimana selanjutnya teman-teman semua? Langkah ketiga adalah tentukan hipotesis atau perkiraan alternatif solusi yang akan dilakukan berdasarkan teori atau pengalaman guru baik dari dirinya atau dari orang lain. Tadi kita sudah menyatakan maksud kita meningkatkan motivasi. Nah, sekarang adalah kita mencari solusinya itu berdasarkan hipotesis kita. Bisa dari teori ataupun dari pengalaman guru, bahkan pengalaman kita sendiri pada suatu waktu kita menyelesaikan masalah tersebut. Maka Anda lihat rangkaian berpikirnya yang tadi sudah menyatakan masalah yang akan diperbaiki, meningkatkan motivasi belajar matematik. Nah, setelah itu Anda tentukan hipotesis perkiraan solusinya. Boleh dari teori, bermain puzzle bisa meningkatkan minat siswa belajar. Dari teori yang dibaca, ada beberapa ahli yang menyampaikan bahwa bermain puzzle itu bisa meningkatkan minat siswa kan gitu. Ataupun mungkin berdasarkan pengalaman teman sejawat. Saya pernah mengajar matematika dan motivasi anak tinggi dengan metode bernyanyi misalnya. Maka pilihlah salah satunya, mau dari teori ataupun dari teman Anda. Misalnya saya pilih dari teman sejawat saja, mengajar dengan metode berjanji. Artinya kita punya hipotesis bahwa untuk
meningkatkan motivasi belajar matematik siswa, kita perlu lakukan tindakan dengan mengajar menggunakan metode bernyanyi anak. Nah, itu langkah ketiga. Bagaimana selanjutnya? Selanjutnya kita akan lari kepada langkah keempat. Padukan antara masalah yang ditemukan dengan hipotesis, prediksi kita menjadi sebuah pernyataan judul. Teman-teman semua, tadi kita sudah dua hal. Yang pertama, pernyataan akan meningkatkan motivasi. Yang kedua adalah kita punya hipotesis. Maka kita kawinkan kedua-duanya menjadi sebuah pernyataan yang memang pernyataan itu menunjukkan sebuah judul yang akan kita pilih. Pernyataan masalah akan diperbaiki, meningkatkan motivasi belajar matematik siswa. Kemudian, yang paling dominan kita pilih mengajar menggunakan metode bernyanyi anak. Maka gabungkan menjadi sebuah pernyataan yang runtun, meningkatkan motivasi belajar matematik siswa melalui metode bernyanyi. Itu langkah keempat. Baik, teman-teman semua. Seandainya kita sudah punya bahan yang tadi, maka kita lari ke langkah kelima, tentukan fokus orang, tempat, ataupun objek yang akan kita teliti. Sebenarnya dari awal kita sudah tahu di mana itu terjadi, tapi kita perlu tentukan supaya fokus dari bagaimana masalah itu sudah dibuat sebelumnya. Apa itu? Tadi kita sebutkan meningkatkan motivasi belajar matematik siswa kira-kira di mana? Melalui metode bernyanyi kan? Nah, maka silahkan Anda pilih. Kalau memang penelitian Anda di MTS misalnya, MTS Karawang, SD Harapan Indah kelas berapa, MA Solahiyah kelas berapa. Nah, ini adalah salah satu langkah yang kelima. Kemudian, untuk masuk langkah ke-6, sebenarnya kita tinggal melanjutkan. Nyatakan menjadi sebuah judul PTK yang akan diteliti guru dengan berbagai rekayasa redaksi. Nah, pada langkah ke-6 ini tinggal kita menyusun redaksi mana yang paling enak dan mudah dipahami baik oleh kita ataupun orang lain. Maka bisa saja menjadi sebuah judul meningkatkan motivasi belajar matematika siswa kelas 2 SDN 1 Jatisari Karawang melalui penerapan metode bernyanyi. Boleh. Ataupun mungkin rekayasanya meningkatkan motivasi belajar siswa melalui metode bernyanyi di kelas 2 SM Jati 1 Jatisari Karawang. Ataupun Anda memakai redaksi lain, implementasi metode bernyanyi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas 2 SDN 1 Jatisari. 3 alternatif ini bisa menjadi sebuah keputusan kita menentukan judul. Insya Allah ini akan mempermudah kita